Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and we are gonna continue to watch Alferev's Expedition Wonderland Indonesia. This is episode 5 and in this episode the name of the title is The Wonders of the Minangkabau Valley and it rides Jurassic Park here, Jurassic World. This is gonna be interesting. Let's start. Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk mengenal lebih dekat berbagai keajaiban Nusantara. Destinasi ajaib berikutnya adalah sebuah petualangan menakjubkan menjelajahi fenomena alam memukau yang menorehkan panorama ajaibnya. Lembah Rana Minang. Oke. Kita baru sampai di area Bukit Tinggi ya. Langkah pertama yang pasti kita ingin mengunjungi ikonnya dulu, yang ringan-ringan dulu, yaitu jam gadang. Kemudian kita akan memperkenalkan selain rendang, ada satu dessert yang cukup mendunia, yaitu ampiang dadia. What is that? What is that? Oke, ampiang dadna. Nah, setelah makan, kita ingin memenuhi rasa penasaran kita untuk mengarungi lembah Ngarai Sianok ya. Gara-gara lihat uang 2000. Iya, gara-gara lihat uang 2000, di belakangnya tuh ada Ngarai Sianok. Tibalah tim riset Ekspedisi Wonderland Indonesia di kota Bukit Tinggi. Merupakan salah satu provinsi di Sumatera Barat yang dikenal dengan jantung budaya Minangkabau. Perjalanan ini akan dimulai dengan mengenal kuliner legendaris Sumatera Barat yang namanya sudah dikenal seantero dunia. Hingga British celebrity chef Gordon Ramsay pun mencarinya. What? Yogurt. Yogurt. What is yogurt? Okay, I know yogurt, but is it some food with yogurt? Okay. It must be delicious. Rasa penasaran kami tertuju pada kuliner tradisional ampiang dadia. Ampiang, oke. Apa ampiang dadianya emang the one and only? Iya, ini legend juga ini. Oke. Menurut informasi ya. Soalnya namanya ampiang dadia pasar Ateh. Ampiang adalah beras ketan yang dihaluskan. Sementara dadia adalah susu kerbau yang difermentasikan di dalam bambu selama 1 hari. Kuliner tradisional ini juga disebut dengan yogurt khas Minang. Alhamdulillah, akhirnya kita dihidangkan dessert hidangan khas Bukit Tinggi. Yang nomor 1 di sini adalah ampiang dadia. Terus ada es teba selanjutnya dan yang terakhir nanti kita tutup pakai pisang baka santan. Banana, okay. So this is sweet, right? Dessert, okay. Masing-masing dari kami harus mencobanya agar mengenal cita rasa khas dari dessert unik yang satu ini. Disajikan dengan es serut, santan dan gula merah, rasanya manis dan gurih melebur begitu nikmat. Enak, ada kayu manisnya ya. Tahu sekarang aku. Tak coba sih ya. Kamu udah coba tadi aman nggak? Udah, tadi aman, masih aman. Soalnya aku coba pakai tangannya. Enak ya. Need to say. Namun ternyata ada yang suka dan ada juga yang tidak cocok dengan rasa dan aroma dari fermentasi susu kerbau ini. Tidak sah rasanya ke kota Bukit Tinggi jika tidak mengabadikan ikon kota Bukit Tinggi, yaitu jam gadang. Tim 3D mulai merekam kemegahan bangunan setinggi 26 meter ini untuk menjadi aset film panjang Wonderland Indonesia. Hati kami telah tertambat di Bukit Tinggi.
jatuh cinta oleh rasa dan kenyamanannya. Tapi petualangan seru selanjutnya telah menanti. Okay. Okay. Green areas. Dan tibalah kami di Lembah Ngarai Sianok. Fenomena alam ajaib yang menjadi lokasi riset tim ekspedisi Wonderland Indonesia. Okay. Tim ekspedisi bersiap untuk mengarungi sungai menuju Lembah Ngarai Sianok. Kita akan dipandu The Guardian Jeep untuk mengarungi Ngarai Sianok ini. Emang kita butuh mau ngecek lembahnya secara langsung agar kita dapat referensi yang tepat untuk kebutuhan Wonderland Indonesia. Jadi kita harus menyusuri sana sampai ke titik yang memang kita akan berhenti dan memandangi aja sih ya, untuk kita coba nge-scan di memori. Ekspedisi Wonderland Indonesia. Good luck to you guys. Sianok Canyon. Armada untuk penjelajahan telah siap. Kami dipandu oleh pemandu lokal untuk menuju lebih dekat dengan Lembah Ngarai Sianok. Sebuah sungai yang cukup deras kita arungi dengan hati-hati. Medan yang harus kami tempuh hanya bisa dilalui dengan jeep khusus. Mengingat banyak bebatuan besar serta area yang cukup penuh halang rintang. Gaspol. Yakin dan percaya. Rintangan pertama dengan kedalaman sungai yang cukup mendebarkan dan arusnya yang deras telah terlewati. You have to use a strong outdoor car for this journey, my friends. It is very important to have strong outdoor car. It was very dangerous. Kamera. Enggak. Selanjutnya, armada kami harus melalui jalan sempit yang dipenuhi tumbuhan lebat dan liar. Okay. Tajam menggores Kalimantara. Oh no! Oh no! Aduh, lecet mundur. Perjalanan off-road ini cukup membuat kami menahan There's gonna be lots of scratch in the car after this journey. Okay, they need to make up to those cars after this journey. nafas di beberapa rintangan. Namun, semua dapat terlewati dengan keseruan. Untuk menuju ke titik pemberhentian, memakan waktu kurang lebih 25 menit dengan mengarungi satu sungai panjang dan tanah basah penuh batu dan ranting patah. Ada batu gede di depan. Gas terus. Aman. Pengemudi harus penuh konsentrasi agar tidak salah memilih jalur yang dilalui. Meskipun perjalanan harus dilalui dengan berat dan susah payah, ketegangan dan keseruan selama off-road terbayar sudah Wow, okay. dengan sajian panorama Ngarai Sianok yang megah dan menakjubkan. Beautiful nature. It is looking like very impressive. This nature. What is this area? It is looking like very impressive. Ini medan terberat sih ya selama kita di Iya, Sumatera. sejauh ini. Tapi Sampai memang sejauh dibayar tuntas. Kita akhirnya melihat secara nyata gugusan yang selama ini kita taruh dalam memori untuk menggambar gugusan landscape di Wonderland Indonesia. Dan cukup Are they gonna go inside, by the way? Are they gonna go inside here? It is looking like a little scary. What a game. takjub karena memang gugusan seindah ini tuh ada di Sumatera. Sebagai salah satu keajaiban pahatan fenomena alam yang menjadi tujuan riset tim ekspedisi Wonderland Indonesia, Lembah Ngarai Sianok yang dapat kami saksikan kemegahannya secara dekat, membayar rasa penasaran kami akan lukisan pada lembar mata uang Republik Indonesia. Ini juga memperkuatku untuk datang ke sini. Ini bisa kelihatan nggak ya?
Di halaman uang 2000 ini ada penari tari piring yang berlatarkan Ngarai Sianok. What? What is the background? Ah, this valley. Is this valley? Same valley? Is it something like that? Okay. Sianok. Rupa lembah Ngarai Sianok adalah wujud visual dari aktivitas pergerakan lempeng bumi di Pulau Oh, Sumatera. okay. It is Proses dangerous. terbentuknya patahan tersebutlah yang menghasilkan kawasan subur ini. Tak boleh terlewatkan, Ngarai Sianok harus bisa diwujudkan dalam visual 3D Wonderland Indonesia karena menjadi salah satu keajaiban alam Nusantara yang ajaib. Jadi kalau Ngarai Sianok itu dari inti katanya, Ngarai itu berarti lembah. Kalau Sianok itu nama negeri sini. Jadi nama dari Sianok itu Sia. Kalau Sia itu orang bilang di sini siapa. Kalau Anok itu dia. Ngarai Sianok membentang sejauh 15 km dari sisi selatan Nagari Kotogadang hingga Nagari Sianok 6 suku. Kedalaman tebingnya mencapai 100 meter dan lebar celah sekitar 200 meter. Penjelajahan alam Ngarai Sianok memberikan kesan takjub pada kami bahwa Indonesia begitu kaya akan keindahan alam yang terjadi dalam sebuah fenomena. Pahatan mengagumkan dari Sang Pencipta yang ada di bumi Nusantara. Bentang lembah ajaib Sumatera Barat tidak hanya Ngarai Sianok. Berjarak kurang lebih 50 km dari kota Bukit Tinggi, kami disambut cantiknya tebing-tebing yang menjulang tinggi. Diselimuti kabut penanda hujan baru saja reda. Tibalah kami di Lembah Harau. Lembah Harau. Okay. Meter lagi kita melewati Gapura Lembah Harau. Terletak di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat, Lembah Harau diapit Bukit Cadas terjal dengan tinggi mencapai 150 meter. Okay. Tebing-tebing granit terjal menjulang tinggi mengelilingi lembah. Oh, really? There are houses right under the mountain. Is it not dangerous? Because maybe rocks can fall down. Okay. Ketika kami datang, udara segar menyambut kami. Memberikan nuansa menyejukkan dari hijaunya dan suburnya tanaman yang tumbuh subur di sana. Setibanya kami di Lembah Harau, kami akan berjumpa dengan Pak Mahendra, sosok bapak bagi ekspedisi Wonderland Indonesia yang memberikan energinya untuk kami. This is very impressive. Look at this. Wow, okay. Wow, okay. Very, very impressive. Pak Mahendra, terima kasih sudah menjenguk Mahendra. anak-anaknya yang sedang bertualang ini. Karena memang ingat banget ya Pak Mahendra, ini wajah pertama yang kita lihat sebagai perwakilan Kemdikbudristek kan, Iya, waktu betul. kita meeting Wonderland. Bapak pertama yang perwakilan dari pemerintah yang percaya sama Iya. mimpi kita ya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, pihak dari pemerintah, alasannya kenapa mau mensupport kami? Kami kan hanya sebagian anak muda dengan tim kecil, tapi memang mimpinya terlalu besar. Ya, tentu yang pertama mindset pemerintah udah menjadi fasilitator. Kebetulan di direktorat kami perfilman musik dan media itu media baru. Jadi soal inovasi, soal kreativitas gitu. Okay. Waktu ada saya dilaporin oleh Mbak Wati ya, gitu kemudian dia kan ngikuti katanya udah pernah tampil di PKN. Pak ini gitu, ada yang bagus gitu. Gila kita kaget nih. Ini kemana aja ya kita ya gitu. Pemerintah tuh merasa berdosa. Ada anak muda yang begini, videonya udah banyak gitu di YouTube. Dari situ ada keluhan di situ, gila ini cuma butuh segini gitu loh, butuh segini. Udah Mbak Wati bilang ya udah tolong dihubungkan untuk kita. Ya itu pas pertama kali. This is precious. Behind the scenes of Wonderland Indonesia. I would love to see it.
Is it available in the internet? I don't know. But it is looking very interesting. Terus yang Bapak lihat tentang Wonderland Indonesia itu bagaimana di mata pemerintah? Yeay, itu heboh. Jam 6 kurang sedikit, Pak Dijen, saya tuh langsung telepon. Apa Pak, mohon maaf Pak, gitu, saya baru bangun. Gak apa-apa Mas, saya mau nanya aja. Saya udah ditanyain oleh 1000 orang teman-teman saya. Ini ada karya apa ada di YouTube gitu. Saya dikirimin dan sebagainya, ada Wonderland Indonesia. Ini katanya karya Alfirep, ini emang produksi kita gitu. Emang kita dukung gitu. Saya bilang iya Pak gitu. Oh ya sudah. Karena ada logo kita di Dijen Kebudayaan, itu heboh sekali, semua orang heboh. Artinya ya tentu senang banget, justru kita yang bersyukur ada anak muda seperti Alfi. Setelah ada Wonderland 1, Wonderland Indonesia 2, harapan Bapak ke depannya apa untuk generasi muda? Nah harapannya, Okay, there are no about me. I saw Shannon also. It was very nostalgic to see them again. Okay, this place is beautiful. ada 100 atau 1000 Alfirep. Ya ada kayak Alfirep. Kalau bisa anak muda ya begitu, menaikkan nasionalisme. Ya, tujuan kami juga kenapa perlu diadakan ekspedisi setelah ada Wonderland 1, Wonderland 2 kan kita mau menuju ke film. Ya. Dan memang untuk menuju ke film, satu hal yang pasti yang harus kita lakukan adalah mengunjungi keajaiban-keajaiban nyata di Indonesia. Selain mengunjungi landscape-nya, kita juga pengen ketemu anak-anak mudanya di sini. Kita diskusi, kita pengen tahu tarian-tarian yang asli dilakukan oleh penduduk asli sini. Itu kan penting ya untuk menyalurkan energi biar ada Alfirep lain gitu di bagian-bagian Indonesia lain. Okay, I heard that they are gonna share the Wonderland Indonesia 3 in the theaters. Maybe there are some videos that they are not showing here. Okay, I think they are recording videos and they are keeping it for the movie, for the theaters. So maybe there are some videos that they are keeping it secret and they are gonna show it in the theaters for Wonderland Indonesia 3. Maybe. Ya semoga dilancar. Makasih loh semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima Ini kasih. Bapak langsung ke Jakarta lagi. Iya, iyalah. Oke siap, hati-hati Pak. Sampai Ya ketemu sehat-sehat lagi. lo ya. Siap. Okay, yes. Memiliki kesempatan untuk berada di Tanah Minang, tentu saja inilah saatnya kami mengenal tari piring. Tari piring. Tari tradisional khas suku Minangkabau yang identik dengan kekayaan budaya Nusantara. Lenggokan indah berpadu dengan musik khas Minang ini merupakan tarian rasa syukur terhadap kelimpahan hasil panen. Okay. Tak hanya itu, kami juga sedikit belajar bagaimana tari piring dilakukan. Okay. Ooh. So they are carrying these plates for the abundance, right? Maybe it is something like that. Okay, I like that. Salam kenal Uda Yopi. Salam Terima kasih kami sudah diperkenalkan tarian piring khas Sumatera Barat. Nah, Let's dance. kami sebenarnya dari tim Wonderland Indonesia tujuannya memang ingin mengarsipkan kebudayaan-kebudayaan. Okay, in Indonesia you have plate dance, and in Turkey we have spoon dance. There are spoons in your hand, and we have this kind of spoon dance. Okay. Kebudayaan yang cukup ajaib ini, apalagi kita bisa melihat tari piring di Lembah Harau. Ini kan cukup ajaib ya. Tidak hanya indah dipandang mata, tari piring menyiratkan makna mendalam bagi masyarakat Minangkabau. Penggunaan piring adalah simbol syukur kepada Tuhan. Dan setiap gerakan tarinya merupakan simbol kerjasama yang menggambarkan bagaimana cara petani saat bercocok tanam. Negeri ini hidup dari harmonisnya adat, budaya, dan masyarakat yang menorehkan kekayaan Nusantara. Dan ekspedisi Wonderland Indonesia ingin mengabadikan momen ajaib ini untuk dikenal, dijaga, dan bersama menjadikan identitas bangsa. Beautiful. Tangan nadanya dari apa ini? Dari
A mayor atau apa gitu? Dari C ya? Iya. Tak hanya tarian, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian pun kami abadikan dengan mengambil sampling suara. Okay. Pada zaman dahulu mereka kan bertani secara bersama-sama, kan membawa makanan tuh. Nah dari situlah tumbuh ide atau garapan membuat tari piring. Nah, jadi mereka menggambarkan kegembiraan mereka sambil melepas dahaga. Oke, berarti itu ekspresi kebahagiaan sekaligus rasa syukur ya? Iya, rasa syukur juga. Pertunjukan tari piring juga dipercantik dengan busana khusus yang dikenal dengan baju kurung untuk wanita. Terbuat dari satin atau beludru dengan warna cerah. Penari juga menggunakan kain kodek seperti sarung dengan warna keemasan sebagai simbol kebijaksanaan. Referensi pakaian adat ini juga menjadi bahan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk mengenalkan busana khas adat Minang. Sementara I remember when I reacted to Prince of Minangkabau, every girls were dressing so fancy, amazingly. I remember those special dresses. Dari laki-laki menggunakan busana lengan panjang atau biasa disebut busana rangmudu. Rangmudu. Beautiful. Negeri ini begitu besar dan kaya. Indah dari segala sisi menakjubkan. Panorama alamnya, nada-nada alunan musiknya, cita rasa kuliner tradisional khas rempah Nusantara. Semuanya ingin kami rangkum dalam sajian film panjang Wonderland Indonesia. Agar segala budaya, adat dan keindahan ini selalu menjadi kebanggaan negeri. Ekspedisi Wonderland Indonesia di Sumatera Barat memang belum sempurna. Tapi hati kecil kami selalu punya mimpi besar untuk dapat menjelajahi sudut-sudut tersembunyinya yang ajaib. Perjalanan masih berlanjut. Kemanakah ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya? What is that? What? Is it deer? What is that? Okay. I think it is the next episode's trailer. What? I have no idea which animal is that. So they are wandering every corners of Nusantara, and we are watching those corners thanks to Alfirev and his team. We watched the episode 5, Kajaiban Lembah Minangkabau, the wonders of the Minangkabau Valley. Thank you, my friends, for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.